Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Amelia dari program studi S1 Kebidanan tingkat 1 dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Khairanisa SST MKEP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi di Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan di Indonesia, dari ekonomi hingga lingkungan. Korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan masa depan negara. Dampak korupsi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terhambat. Korupsi menyebabkan pemborosan sumber daya dan investasi yang tidak produktif, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, keuangan negara merosot. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dikorupsi, mengakibatkan defisit anggaran dan utang negara yang tidak terkendali. Yang ketiga, daya saing menurun. Korupsi menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, menghambat pertumbuhan sektor swasta dan daya saing ekonomi nasional. Dampak korupsi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, kualitas layanan memburuk. Anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan malah dikorupsi. Yang kedua, obat dan peralatan langka. Pembelian obat dan peralatan medis yang dikorupsi menyebabkan kelangkaan dan harga yang tidak terjangkau. Yang ketiga, layanan tidak merata. Distribusi dan alokasi sumber daya kesehatan yang tidak transparan mengakibatkan ketimpangan akses layanan. Yang keempat, kepercayaan masyarakat turun. Kasus korupsi di sektor kesehatan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dampak korupsi dalam birokrasi pemerintah. 1. Inefisiensi dan pemborosan. Korupsi menciptakan prosedur berbelit-belit, pemborosan anggaran, dan layanan publik yang buruk. 2. Diskresi pejabat meningkat. Korupsi memberikan kekuasaan berlebih pada birokrat, mendorong penyalahgunaan wewenang. 3. Kepercayaan publik menurun. Kasus korupsi yang sering terungkap menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Kualitas kebijakan buruk. Kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, bukan masyarakat. Dampak korupsi dalam politik dan demokrasi. 1. Politik uang. Korupsi mendominasi proses pemilihan pemimpin, memperburuk kualitas demokrasi. 2. Konflik kepentingan. Politisi yang korup terlibat dalam konflik kepentingan dan mementingkan diri sendiri. 3. Hilangnya akuntabilitas. Korupsi menghilangkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat. Dampak korupsi dalam penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kasus korupsi sulit diproses karena adanya kolusi dan penyuapan di lingkungan aparat penegak hukum. Hilangnya rasa keadilan. Masyarakat merasa sistem hukum tidak berjalan adil karena hanya penghukum pelaku kecil. Imunitas pelaku. Koruptor kelas kakap seringkali lolos dari jeratan hukum, menciptakan budaya impunitas. Melemahnya supremasi hukum. Korupsi menyebabkan aturan hukum tidak bisa ditegakkan secara konsisten dan adil. Dampak korupsi dalam pertahanan dan keamanan. 1. Kesiapan militer menurun. Korupsi mengakibatkan pemeliharaan, peremajaan, dan penggandaan alutsista terbengkalai. 2. Moral prajurit merosot. Kasus suap dan penyalahgunaan anggaran di lingkungan militer menurunkan semangat prajurit. 3. Keamanan negara terancam. Kelemahan dan pertahanan dan keamanan akibat korupsi dapat dimanfaatkan oleh musuh negara. Dampak korupsi dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan. Izin penebangan liar yang diperoleh melalui suap menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Kedua, pencemaran air dan udara. Korupsi di bidang perizinan lingkungan memicu pelanggaran dan pencemaran yang tidak terkendali. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam yang korup mengarah pada eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.